Ustadz, kembali lagi dalam program Belajar Ngaji. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan membaca huruf yang baik dan benar, makhrajul huruf bersama Ustazah Mawaddah. Tapi Ustazah, saya sebelum melanjutkan pembahasan nih, saya mau bertanya untuk huruf al-halq. Itu kan ada 3 ya, pangkal tenggorokan atau bagian bawah, tengah, sama atas. Tapi yang biasa kita temui itu yang banyak kesusahan itu adalah membedakan antara huruf hamzah dan ain. Ya. Mungkin Ustazah bisa dijelaskan lebih dalam lagi bagaimana membaca hamzah dan ain itu lebih tepatnya. Karena kan ada beberapa ayat di Al-Qur'an itu yang berdekatan ya, Ustazah, ya, antara hamzah dan ain itu cukup susah ya, Ustazah. Susah mungkin ya. Bisa dijelaskan dulu. Ya, baik. Pertanyaannya apa sih bedanya alif atau hamzah dengan ain? Jelas sekali sebenarnya bedanya. Hamzah tadi ini adalah di pangkal tenggorokan bagian bawah. Nah, sedangkan ain di tenggorokan bagian tengah tenggorokan. Antara tengah dan bawah ya pasti beda tempatnya. Tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa huruf-huruf ini, yang huruf hijaiyah ini punya tempat keluar yang berbeda-beda. Tadi kita sudah bahas di awal bahwa ada 5 pembagian secara umum dan ada 17 pembagian secara khusus. Dan semua huruf-huruf ini tidak ada yang sama tempat keluarnya. Jadi kalau misalkan kita menyebut huruf hamzah sama dengan ain atau huruf ain sama dengan hamzah, artinya kita mengurangi jatah huruf tersebut, padahal sudah dibedakan. Dan sekali lagi bahwa huruf-huruf ini tidak ada yang sama tempat keluarnya, masing-masing punya hak, masing-masing punya tempat tinggal lah ibaratnya ya. Kalau kita misalnya tempat tinggal kita diusik sama yang lain ya pasti kita risih gitu ya. Nah, sama dengan Quran, beda penyebutan akan beda makna ya. Tadi kita sudah bahas di awal tuh ya, beda penyebutan beda makna, artinya pesan yang ingin disampaikan Allah jadi beda lagi, seperti itu. Nah, kembali kita bahas hamzah dan ain, pangkal dan juga tengah tenggorokan. Tadi hamzah, misalnya kita lihat contoh ya, tadi kan Kak Arum menjelaskan bahwa ada beberapa kalimat di Quran yang itu berdekatan dan itu cukup butuh tantangan lah ya, ibaratnya buat kita menyebutkannya dengan benar. Misalnya di kata ta'awudz, di kalimat ta'awudz, a'udzubillah. Ini ya, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Ini kita lihat nih, ini ada huruf hamzah atau alif, ada huruf ain, ini berdekatan. Kita melihat di masyarakat itu biasanya penyebutannya sama, jadi penyebutannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau misalkan saking sudah belajarnya malah huruf ain semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, padahal beda. Jadi penyebutan yang benar, hamzah tetap di porsinya, tempat keluarnya, ain pun demikian. Yang benar adalah a'udzu, bukan au atau a'u ya, jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu lagi contoh, misalkan di Al-Fatihah, salah satu yang biasanya kita baca kurang tepat, misalnya di kalimat an'amta alaihim ya, an'amta alaihim. Nah, ini ada huruf alif, kemudian ada huruf ain. Ini beda. Jadi biasanya kita mendengar dibacanya adalah an'amta atau an'amta misalkan. Nah, padahal beda hurufnya, ada huruf alif, ada huruf ain. Nah, jadi bacanya an'amta, bukan an'amta atau an'amta ya. Ya, salah satu yang harus kita perbaiki memang misalkan itu surah Al-Fatihah, kan kita baca di sholat kita. Kalau kita bacanya kurang tepat, maka itu tadi maknanya jadi berbeda. Nah, jadi cara bacanya sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi a'udzu, kemudian an'amta alaihim gitu. Jadi jelas ya, satu di bawah tenggorokan, satu di tengah tenggorokan gitu. Kenapa harus belajar makhorijul huruf? Tadi sebagai tambahan ya, ke teman-teman atau pemirsa di rumah, bahwa makhorijul huruf itu tidak bisa kita anggap sesuatu hal yang enteng atau ogah-ogahan kita belajar ya, atau apa ya,
intinya harus kita pelajari karena memang bisa fatal kalau kita tidak mengetahui. Misalnya tadi perbedaan makna ketika beda huruf, beda pengucapan. Hak hurufnya harusnya misalnya pengucapannya seperti ini, kita mengucapkannya seperti itu. Jadi akan beda makna. Misalkan ya, makharijul huruf. Misalnya di kalimat la'allakum tashkurun dengan la'allakum. Nah, nih, jelas ya apa bedanya? Satu huruf sya, tashkurun, satu huruf sa. Nah, ini jelas bedanya. Tashkurun, huruf sya dengan sa berbeda. Nah, meskipun sama hurufnya sa, punya gigi dua-dua, tapi satu punya titik 3, satunya tidak. Dan tempat keluarnya beda. Misalkan sya, dia tempat keluarnya di tengah tenggorokan, tengah lidah, dan sa itu di ujung lidah. Jadi akan sangat berbeda hurufnya, berbeda haknya. Artinya pun akan berbeda. Nah, bisa fatal tadi. Pesan yang ingin disampaikan tadi artinya jadi berbeda. Misalnya, la'alakum tashkurun. La'alakum tashkurun artinya semoga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian la'alakum tashkurun, semoga kamu jadi orang-orang yang mabuk. Tadinya ini harusnya artinya positif. Ini negatif. Nah, kalau kita menyebutnya tidak sesuai haknya, la'allakum tashkurun, bukan la'allakum tashkurun. Jadi beda makna dan itu fatal. Satu positif, satu negatif. Kalau kita baca Quran, ketika kita mau melihat pesannya, ya pasti fatal ya. Satunya tadi, mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Satunya mudah-mudahan kamu jadi orang yang mabuk. Maka sangat penting untuk belajar makharijul huruf. Ya. Masya Allah, super sekali ya penjelasan dari Ustazah Mawadah hari ini. Nah, untuk pemirsa Fajar TV yang ada di rumah, semoga bisa menambah ya wawasan, apalagi untuk masalah pengucapan, karena ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang umat muslim. Nah, tapi jangan bosan-bosan untuk mengikuti program ini, karena masih akan ada banyak lagi pelajaran-pelajaran seputar pengucapan huruf Al-Quran yang baik dan benar. Saya mewakili kru Fajar TV, memohon maaf bila ada kesalahan, dan mari kita tutup program acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.